Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas sengketa pajak pertemuan ke-11 dengan yang beranggotakan Nunung, Saharani, dan Zulmia Putri. Dengan materi upaya hukum melalui pengadilan tinggi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Rani. Kepada Rani, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membaca materi yang pertama, yaitu keberatan. Next. Secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas, tidak sependapat dengan hasil pajak utang pajak merujuk pasal 2 ayat 3 PMK 9/2013 STDTD PMK 202/2015. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan menyangkut materi atau isi dari SKP yang meliputi jumlah rugi, jumlah besarnya pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sebagaimana mestinya. Next. Pengertian keberatan dalam Undang-Undang KUP Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 26A maupun PMK 9/2017 STDTD PMK, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak kurang atau kurang puas atau suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Ruang lingkup keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, kemudian surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, kemudian surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, kemudian pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi surat dari pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Syarat pengajuan keberatan yang pertama itu satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Kemudian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak. Kelima, itu satu keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan pajak, untuk 1 pemotongan pajak, atau untuk 1 pemungutan pajak. Karena wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Yaitu yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Yang keempat, kuasa ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Lalu penyelesaian keberatan yang dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk pertama itu meminjamkan buku, catatan, data, informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjam buku, catatan, data, dan informasi. Yang kedua, meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan.
Yang ketiga, meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga. Yang keempat, meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan. Yang kelima, melakukan pembahasan dari klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Keenam, melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data atau informasi objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Yang B, wajib pajak harus memenuhi peminjaman atau permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman atau surat permintaan keterangan dikirim. Dan C, apabila sampai dengan jangka waktu 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, wajib pajak tidak menunjukkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan informasi, atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan. D, wajib pajak harus memenuhi peminjaman atau permintaan yang kedua paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat permintaan atau permintaan yang kedua dikirim. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mia. Kepada Mia dipersilakan. Materi yang kedua yaitu banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Dasar hukum banding. Banding diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR untuk daerah Jawa dan Madura, dan dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBG untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Kemudian berdasarkan pasal 3 JO pasal 5 Undang-Undang nomor 1 garing 1951, Undang-Undang Darurat nomor 1 garing 1951, pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang WO 20/1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Keputusan pengadilan yang dapat diminta banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan menetapkan, karena terdapat penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu banding. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan dibacakan bila para pihak hadir, atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 20 garing 1947 JO pasal 46 Undang-Undang nomor 14 garing 1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat, maka terdapat permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi, karena terdapat putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Pendapat di atas dikuatkan oleh putusan MARI nomor 391 K garing SIP garing 1969 tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa permohonan banding yang diajukan melalui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis kasus yang akan saya bacakan sendiri. Analisis hukum terhadap banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengenai perkara ahli waris. Di kasus keputusan nomor 225 garing PDT G garing 2018 garing PTA BDG. Kasus sengketa mengenai ahli waris yang sah dari Darwulan Sori almarhum berujung pada perkara saling gugat antara pihak penggugat dan pihak tergugat.
Di dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi menjatuhkan putusan nomor 1720 garing PDT titik G garing 2016 garing PA titik TNI yang mengabulkan pihak penggugat sebagai ahli waris yang sah. Kemudian untuk membatalkan putusan tersebut, pihak tergugat sebagai pihak yang kalah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara nomor 225 garing PDT titik G garing 2018 garing PTA titik BDG. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu analisis dan metode pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kita melalui metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian data-data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa pihak penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Darwulan Saori almarhumah karena memiliki bukti dokumen-dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Upaya hukum banding yang dilakukan pihak tergugat bertentangan dengan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, di mana upaya hukum banding tidak dapat diajukan karena putusan yang dikeluarkan merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Demikian upaya pembatalan putusan tersebut hendaknya bukan dilakukan dengan mengajukan upaya hukum banding, melainkan dengan upaya hukum kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Demikian hasil presentasi saya, presentasi kelompok saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.